Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gua materi pemenuhan tugas UTS dari antropologi kesehatan. Dimana di sini materinya etnomedicine dan etnopsikiatri serta saman, dukun, sihir dan penyembuh lainnya. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang etnomedicine. Secara konseptual, antropologi kesehatan dibagi menjadi dua kutub, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Etnomedicine adalah akar dari antropologi kesehatan, perhatian etnografi tradisional terhadap pengobatan primitif termasuk ilmu sihir dan magic. Etnomedicine yakni cabang antropologi medis yang membahas tentang asal-muasal penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Etnomedicine istilah kontemporer untuk kelompok pengetahuan luas yang berasal dari rasa ingin tahu dan metode-metode penelitian yang digunakan untuk menambah pengetahuan sehingga menarik minat ahli-ahli antropologi baik dari alasan teoritis maupun praktis. Masalah peristilahan Erwin Akreknik, pengobatan primitif, dan Redfield, folk medicine. Definisi: kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan yang eksplisit tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Hughes pada tahun 1968, halaman 99. Etiologi penyakit: sistem-sistem medis personalistik dan sistem-sistem medis naturalistik. Konsep-konsep kausalitas dalam sistem-sistem personalistik: penyakit disebabkan oleh agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban mereka. Agen-agen tersebut dapat berupa makhluk manusia atau bukan manusia, namun senantiasa dipandang sebagai makhluk yang keras, hal yang tidak bertindak sembarangan melainkan sebagai respon terhadap motif pribadi yang disadari. Glick pada tahun 1967, halaman 36. Penyakit adalah suatu yang tidak wajar akibat dari masuknya kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar, umumnya diarahkan oleh sasaran magis. Harley pada tahun 1941, halaman 7-20. Konsep-konsep sebab akibat dalam sistem naturalistik berlawanan dengan sistem-sistem personalistik. Sistem-sistem naturalistik menjelaskan tentang penyakit atau illness dalam istilah-istilah sistem yang bukan pribadi. Sehat terjadi karena unsur-unsur yang seimbang dalam tubuh sesuai dengan usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Sistem naturalistik. Patologi humoral, pengobatan Ayurveda, pengobatan tradisional Cina. Hubungan antara etiologi personalistik dengan naturalistik. Foster pada tahun 1976. Etiologi komprehensif dan terbatas, penyakit religi dan magic, tingkat-tingkat penyebab, saman dan pengobatan lainnya, diagnosis. Etnopsikiatri. Etnopsikiatri merupakan pokok perhatian dari etnomedicine yang biasa disebut sebagai psikiatri transkultural dan psikiatri lintas budaya. Kelp pada tahun 1972. Etnopsikiatri studi tentang bagaimana masyarakat tradisional memandang dan menanggapi penyakit jiwa. Awal dari etnopsikiatri adalah dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Perhatian utama ditujukan untuk menguji hipotesa Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks bersifat universal, yaitu mengenai normal dan abnormal etiologi penyakit jiwa dalam masyarakat non-barat, pengobatannya, perbandingan timbulnya penyakit jiwa pada masyarakat yang berbeda, dan demografi penyakit yang mental. Definisi budaya tentang normal dan abnormal. Kasus teori label. Argumen pokok yang dikemukakan dalam kasus ini adalah bahwa sekali tingkah laku penyimpangan diberi cap penyimpangan, betapapun ringannya atau sementaranya gejala itu akan tetap dijadikan stereotip stigma bagi yang bersangkutan. Etiologi penyakit jiwa non-barat. Ahli antropologi membuat generalisasi yang menyatakan sejumlah besar penyakit jiwa non-barat lebih dijelaskan secara personalistik daripada naturalistik. Kesurupan oleh hantu, roh, dewa, hukuman melanggar tabu, ilmu sihir. Cara-cara budaya dalam menangani penyakit jiwa. Ada sebuah pertanyaan yang mengungkapkan siapa yang menyembuhkan. Para ahli antropologi menaruh perhatian utamanya pada ciri-ciri psikologis dan fisiologis dari para syaman penyembuh yang memiliki kekuatan supernatural dan kontak dengan roh. Menurut
Murphy, bila tingkah laku skematis itu terkontrol dan digunakan untuk penyembuh, maka tingkah laku dianggap normal dalam masyarakat. Tapi apabila tingkah laku itu terjadi bentuk ganda dan tak terkontrol, maka si individu dicap gila. Dalam masyarakat non-barat, mayoritas orang abnormal, kalau mereka tidak bersifat galak, akan lebih sering diberi kebebasan gerak dalam masyarakat mereka dan sebaliknya. John Kennedy menyatakan terdapat perbedaan yang besar antara kedokteran barat dengan kedokteran non-barat. Kedokteran barat bersifat hangat dan manusiawi, sedangkan kedokteran non-barat penekanan pada simbolik melalui kesenian dramatik. Sistem barat dan sistem non-barat. Perawatan dalam terapi barat adalah reedukasi. Hubungan verbal antara ahli terapi dengan pasien merupakan dasar bagian perawatan barat. Sistem non-barat. Perawatan dalam terapi non-barat sedikit sekali melakukan reedukasi, memperkuat ego dan mengedukasi kepribadian. 2. Komunikasi verbal yang berlangsung adalah antara komunikasi verbal dengan roh-roh. Perbandingan timbulnya penyakit jiwa dalam masyarakat yang berbeda. Mitos eksistensi primitif yang bebas stres. Stres juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional. 2. Variasi dalam pola-pola pokok. Para antropologi percaya bahwa pola-pola utama dari perilaku normal yang diakui oleh psikiater barat dapat ditemukan di seluruh dunia. Para ahli antropologi sepakat bahwa adanya variasi penting dalam bentuk, frekuensi, distribusi, dan implikasi sosial dan tingkah laku demikian. Gejala penyakit jiwa. Gejala-gejala primer yaitu gejala yang menjadi dasar bagi ekspresi dan muncul lebih dulu merupakan inti dari gangguan. Sedangkan gejala-gejala sekunder merupakan reaksi terhadap individu penyakitnya. Gejala-gejala tersebut berkembang karena berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya yang berubah-ubah. Demografi dari penyakit jiwa. Penyakit budaya khusus menampilkan banyak masalah berkenaan dengan sebabnya, frekuensinya, dan kondisi sebagai pencetusnya. Contoh, histerik artis pada mengamuk dan mengamuk adalah gangguan kejiwaan yang pertama-tama muncul dalam etiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang saman, dukun, sihir, dan penyembuh lainnya. Saman digunakan secara luas untuk definisi saman digunakan secara luas untuk menyebut penyembuh yang terpilih. Cara memperoleh kekuatan bagi seorang saman. 1. Secara turun-temurun, secara tiba-tiba atau berasal langsung dari Tuhan atau berasal dari mimpi. Secara tidak langsung berasal dari pendidikan. Cara pengobatan, yakni interaksi formal yang berlangsung antara seseorang yang menduga atau mengetahui bahwa dirinya sakit dengan individu yang kebudayaannya dianggap mampu menolong orang sakit. Interaksi adanya suatu pokok penting dari pengobatannya merupakan kekuatan yang menghubungkan semua sistem medis. Menurut R. Wilson pada tahun 1963 pada halaman 273. Peranan penyembuhan di dunia non-barat, non-sukarela dan sukarela. Sifat universal dalam peranan penyembuhan. Spesialisasi sama berdasarkan dengan keahliannya. Contoh, pada daerah petani Filipina terdapat 2 tipe penyembuhan, yaitu peramal dan ahli ramuan. Beberapa ciri peranan dokter dan peranan pasien. Peranan dokter dan peranan pasien seperti halnya peranan-peranan lain, yaitu saling melengkapi dan saling tergantung yang satu dengan yang lainnya. Kedua, peranan itu ditandai oleh ciri-ciri yang berbeda, yaitu 1. Tahap universal, bahwa pada setiap masyarakat jumlah orang yang diakui dapat menyembuhkan amat terbatas. Setiap orang yang jatuh sakit sehingga menjadi pasien. 2. Permanen temporer, berkenaan dengan kenyataan bahwa lagi banyak penyembuh, peranan itu adalah universal, sedangkan peranan sebagian terdapat pasien, namun keadaan ini bersifat kontemporer. 3. Atasan bawahan, di mana atasan dan bawahan menggambarkan hierarki antara yang menguasai dan yang
mentaati yang dalam tiap masyarakat menanda hubungan dokter pasien, sukarela dan non sukarela. Sejauh yang menyangkut peranan pasien yang bersangkutan, biasanya peranan itu dilihat sebagai bersifat non sukarela, sifat universal dalam peranan penyembuhan. Dipandang dari perspektif lintas budaya, para dokter menunjukkan ciri-ciri yang sama dalam hal spesialisasi, seleksi pendidikan, peranan, citra keprofesian, harapan dan pembayaran, dan keyakinan akan kekuatan mereka. Dalam kebanyakan masyarakat, mereka juga dilihat kurang lebih dalam pandangan ambivalen oleh masyarakat. Persamaan ciri-ciri premis profesional sistem pelayanan perawatan kesehatan dipandang dari perspektif lintas budaya. Seleksi pendidikan. Dalam masyarakat tradisional, keputusan pribadi sebagaimana yang telah kita lihat sering mendasari karir medis, para ahli ramuan dan dukun bayi, misalnya, sebagai sering mengetahui keahlian mereka dari ibu-ibu atau kerabat mereka. Contoh, seorang pemuda dapat menyampaikan keinginannya untuk menjadi dukun sihir kepada penyembuh yang lebih senior. Pemberian sertifikat. Seringkali para calon penyembuh pada masyarakat non-barat diberikan sertifikat secara ritual oleh para saman senior setelah mereka menyelesaikan masa pendidikan mereka yang mencakup tarian dan ritual penguburan. Citra profesional. Para penyembuh diberikan dari teman-teman mereka yang bukan profesional oleh pakaian, tingkah laku, dan sering ditandai oleh ciri-ciri psikologis yang berbeda pula. Di antara masyarakat non-barat, hampir selalu para penyembuh profesional yang kekuatan supernatural yang memiliki objek-objek ritual seperti bulu-bulu, alat bunyi-bunyian, genderang, tepung, sari, jagung disebut. Yang jelas membedakan mereka dari anggota-anggota lain dari masyarakatnya. Harapan akan penyembuhan. Penyembuhan non-barat sedikit sekali berminat terhadap uang, biasanya tergantung dari keahlian pasien. Namun ada juga dalam mencari pertolongan pasien harus merendahkan dirinya, dan ada juga yang menuntut pada imbalan cukup besar, misalnya menawarkan istri atau anak perempuannya sebagai pasangan seksual. Kepercayaan terhadap kekuatan. Dalam masyarakat di mana setiap orang percaya pada berbagai roh, kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan roh-roh baik dalam mimpi maupun dalam dunia sadar, prestis yang besar diberikan kepada para penyembuh yang mempunyai kemampuan terkenal. Praktek pengobatan hampir senantiasa dikaitkan dengan status yang tinggi. Juga dalam setiap masyarakat, sebagai besar para penyembuh percaya akan kekuatan mereka. Sikap publik. Dalam masyarakat non-barat, alasan bahwa para saman dan dukun sihir ditakuti adalah karena peranan tukang sihir yang jahat. Masyarakat memandang kekuatan saman bisa menguntungkan ataupun merugikan. Pengobatan umum dan pribadi. Perawatan dalam pengobatan pasien dilakukan secara pribadi sangat jarang dilakukan, tetapi yang lebih sering perawatan dan pengobatan pasien dilakukan secara terbuka dan menjadi suatu tontonan umum. Pengobatan yang dilakukan oleh non-barat tidak hanya sebagai upaya untuk menyembuhkan si pasien, namun juga sebagai pengobatan sosial kelompok bagi seluruh kelompok, menenteramkan masyarakat dari stres-stres interpersonal. Komunikasi. Pada kasus saman dan dukun dan sihir, komunikasi berjalan lancar dikarenakan bahasa yang saman dan dukun sihir gunakan adalah bahasa yang telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Komunikasi ini lebih lancar lagi karena ada rasa kepasrahan dan kepercayaan kepada si saman ataupun dukun sihir. Harapan sederhana dari pasien non-barat ini pun menunjang komunikasi yang lancar. Samanisme mudang di Korea. Tempat saman di masyarakat, jenis saman, macam-macam gut atau upacara persembahan. Baik, demikian dari pemaparan dari saya. Terima kasih.